Halo semua, kami dari Samuel Sekuritas saat ini akan membahas mengenai coal sector atau sektor batubara, serta bagaimana kondisi terkini berdampak terhadap saham-saham di sektor batubara. Pertama kita lihat dari pergerakan harga sahamnya dulu. Kita mengambil 3 saham dalam coverage Samuel, yaitu Adaro, ITMG, dan PTBA. Kita bandingkan dengan call price menggunakan benchmark Newcastle, kalori 6.322. Terlihat di sini pada pertengahan Maret 2020 terjadi pelemahan yang cukup signifikan dari 3 saham ini, sementara hal ini berbanding terbalik dengan pergerakan call price yang pada Maret 2020 bisa dikatakan cukup stabil. Namun, apabila kita bandingkan dengan pergerakan ISG, pelemahannya cukup inline. Pelemahan sudah mulai terjadi pada pertengahan Februari 2020 hingga sekarang. Hal ini inline dengan mulai masuknya pandemi COVID-19 ke Indonesia pada akhir Februari 2020, dan hal tersebut menjadi penekan IHSG pada saat itu tertekan cukup signifikan, serta terjadi juga tekanan pada sektor-sektor di dalamnya, termasuk batubara. Dari 3 saham ini kita lihat Adaro mengalami pelemahan yang paling besar, minus 31% sepanjang year to date 2020, diikuti ITMG dan PTBA. Apabila kita membandingkan dari laporan keuangan 2019 yang telah dirilis, secara overall dari 3 emiten ini sebenarnya cukup mengalami pelemahan. Namun, apabila kita lihat ke PTBA, dari sisi revenue mengalami kenaikan tipis, naik 3% year on year. Sementara kalau dari sisi bottom line, dari 3 emiten ini kita lihat Adaro memiliki pelemahan net profit yang paling tipis, yaitu minus 3,2% year on year. Hal ini sebenarnya ditopang oleh pendapatan dari JV atau joint venture associate-nya Adaro, yaitu termasuk di dalamnya Kestrel dan 2 power plant Adaro, yaitu Bimasena dan Tanjung Power. Pendapatan ini cukup positif pada tahun 2019 sehingga cukup menopang net profit Adaro. Apabila kita masuk ke rasio profitabilitas, terlihat di sini untuk net margin sendiri pada tahun 2019, PTBA memiliki net margin yang paling tinggi, 19% dibandingkan 2 peers-nya, demikian juga untuk ROE, 22%. Namun, apabila kita melihat trend line yang terjadi, di sini terjadi penurunan signifikan untuk trend line net margin pada ITMG, kemudian pada PTBA, sementara untuk Adaro sendiri selama 2 tahun terakhir cukup stabil. Kita masuk ke pasar ekspor ke Cina. Mengingat Cina merupakan negara utama pengekspor dari produsen batu bara, terlihat di chart tengah ini, ITMG memegang ekspor ke China hampir sepertiga dari salesnya atau 29%, diikuti Adaro 12% dan PTBA 0%. Sebenarnya ini inline dengan secara historis PTBA memang cukup besar penjualan porsi domestiknya, yaitu dalam rentang 55-65% terhadap revenue. Sementara kalau untuk Adaro sendiri juga, Adaro memaintain porsi domestiknya 20% sesuai dengan arahan Kementerian ESDM untuk minimum alokasi DMO atau Domestic Market Obligation. Dari sisi operasional, kita lihat sumber daya yang dimiliki oleh Adaro masih cukup besar, 13,6 juta miliar ton. Sementara dari sisi perbandingannya antara reserve dengan sumber daya, Adaro masih cukup rendah, 9% dibandingkan peers-nya ITMG dan PTBA. Sementara untuk ITMG dan PTBA sendiri kita lihat masih dibutuhkan penambahan reserve untuk menjaga produksinya, salah satunya seperti yang dilakukan oleh ITMG tahun lalu, yaitu secara anorganik membeli
tambang greenfield NPR untuk menjaga reserve-nya yang ada. Dari indikator-indikator di atas, kita dapat menyimpulkan satu, berdasarkan sales exposure ke China, ITMG yang memiliki posisi tertinggi bisa dikatakan cukup sensitif terhadap penurunan demand yang terjadi di China, serta dua negara utama lainnya, yaitu India dan Jepang. Dengan porsi Adaro dan PTBA yang cukup kecil, kita lihat sensitivitasnya masih lebih rendah dibandingkan ITMG. Poin kedua, dilihat dari ketersediaan reserve, Adaro ini cukup memaintain porsi produksi batu baranya setiap tahun dibandingkan ITMG dan PTBA yang cukup menaikkan produksinya. Di kondisi yang seperti sekarang ini, kami mengapresiasi target Adaro yang cukup stabil dibandingkan tahun lalu, karena juga dari sisi demand kita lihat negara-negara tujuan emiten-emiten ini cukup turun demand-nya dengan kondisi seperti sekarang. Poin ketiga adalah dari sisi rasio profitabilitas, seperti yang tadi kita sampaikan, trendline net margin Adaro masih lebih stabil dibandingkan dua peers-nya, yaitu ITMG dan PTBA yang menunjukkan downtrend yang cukup signifikan, dan itu menjadi key points kita. Dan poin keempat, secara tren PI 5 tahun kita tarik, Adaro berada pada minus 1 standar deviasi, sementara dua peers-nya minus 1,5 standar deviasi. Dari poin-poin tersebut, kita melihat Adaro meskipun mengalami pelemahan saham yang paling tinggi, kita lihat dengan kondisi fundamental yang lebih baik, dapat menjadi momentum investor untuk melakukan akumulasi. Untuk target price sendiri, target price kita untuk Adaro masih berada pada level 1.600. Demikian update market untuk sektor batubara dari kita. Terima kasih.